Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali Loso Dimas di sini bisa menyapa kalian pada ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya, Loso Dimas berharap kalian semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan baik. Sebelum kita akan beribadah, yuk Loso Dimas undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan itu baik. God is so good. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dia selalu baik buat kita. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Dia baik buat kita, dan Loso yakin dia baik juga buat adik-adik semua. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. I praise his name. I praise his name. I praise his name. He's so good to me. Kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan karena Dia baik dalam kehidupan kita. He saved my soul. He saved my soul. He saved my soul. He's so good to me. Dia menyelamatkan kita. Dia baik buat kita. Ya, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, menyelamatkan kita. Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Yuk, Loso Dimas saja kalian untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu. Kami sungguh rindu Tuhan saat ini memuji Engkau. Kami rindu Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami dibentuk hari demi hari semakin indah di hadapan-Mu. Mari Tuhan, beracaralah, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kalian tentu ingin tahu kan siapa saja yang sudah menyampaikan atau mengirimkan ayat hafalannya buat kepada Loso Dimas dan Loso Lina untuk kita tayangkan. Yuk, kalian pasti tentu ingin tahu kan siapa saja. Kita mau saksikan video siapa-siapa saja yang sudah mengirimkan ayat hafalannya berikut ini. Selamat menyaksikan. Ayat hafalan Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Shalom. Sekarang ayat hafalan Efesus 4 ayat 32 berbunyi, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Shalom.
Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Terima kasih Lause, Shalom. Efesus 4 ayat 32 yang berbunyi, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Shalom Lause. Ya, itu tadi adalah rekan-rekan kalian yang sudah mengirimkan ayat hafalannya. Yo, yang sudah mengirimkan ayat hafalannya, tetap semangat untuk mengirimkan ayat hafalannya. Yang belum, ayo Lause Dimas dan Lause Lina tunggu untuk kalian mengirimkan ayat hafalannya untuk bisa kita tampilkan dalam ibadah sekolah minggu depan. Ngomong-ngomong, ada Lause baru loh yang datang ke gereja kita. Kalian tentu pengen tahu kan siapa itu? Dan kalian pasti pengen berkenalan kan? Yuk, kita mau dengar Lause baru yang datang ke gereja kita, yang mau berkenalan dengan kalian. Yuk, kita mau saksikan siapa ya kira-kira Losenya dengan melihat video berikut ini. Halo adik-adik, apa kabar? Lause harap semuanya baik-baik saja ya kabarnya. Perkenalkan, nama Lause adalah Lause Monica. Kiranya kita bisa bersukacita bersama-sama belajar firman Tuhan meskipun ibadah sekolah minggunya hanya online di rumah. Sampai ketemu minggu depan. Dadah! Ya, itu tadi adalah Lause baru yang ada di gereja kita. Namanya adalah Lause Monica. Ya, dan nanti dalam beberapa minggu ke depan dia juga akan bercerita bagi adik-adik semua. Yuk, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Lina. Tetapi sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu sebagai pengantar kita masuk ke dalam firman Tuhan. Biar gunung-gunung pun beranjak. Kalian sambil tepuk tangan ya. Biar gunung-gunung pun beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar gunung-gunung pun beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biar gunung-gunung beranjak, firman Tuhan tidak pernah beranjak dan mengasihi kita. Kasih-Nya selalu baru buat kita, mengasihi kita. Biar gunung-gunung pun beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar gunung-gunung pun beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, tak akan beranjak dan tak akan bergoyang. Kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Yuk, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Engkau masih mengasihi kami Tuhan sampai dengan saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Roselina. Kiranya Engkau menolong beliau untuk dia dapat memberikan kebenaran, mewartakan kebenaran-Mu dengan baik. Kami mau duduk diam Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, senang sekali Lose masih dapat bertemu dengan kalian via online dalam ibadah kali ini. Nah, adik-adik, kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Wah, tentunya kalian senang karena kalian saat ini sedang dalam masa liburan. Meskipun kita tidak bisa kemana-mana, tapi betapa senangnya hati kita saat kita liburan. Nah, adik-adik, beberapa minggu yang lalu dalam ibadah kita sudah mendengar atau kita sudah mempelajari unsur pertama dalam kitab beribadah. Apakah unsur pertama itu? Ya, unsur pertama kita beribadah kepada Allah adalah melalui doa. Kita dapat datang kepada Allah dalam ibadah kita kepadanya dengan melalui doa. Nah, hari ini kita juga akan mempelajari tentang unsur kedua dalam ibadah kita kepada Tuhan, yaitu adalah pujian. Ya, di dalam ibadah kita juga memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kalian tentu ingat saat bait Allah telah selesai dan bait Allah akan ditabiskan, bagaimana para imam beribadah kepada Allah dengan melalui puji-pujian. Saat tabut Allah dibawa ke dalam ruang Maha Kudus, ada 120 imam yang meniup nafiri dan ada beberapa orang yang menaikkan puji-pujian kepada Allah. Nah, kalian mau tahu di mana? Ya, kisahnya ada di 2 Tawarik 5 ayat 13. Bagaimana para imam menaikkan puji-pujian saat tabut Allah dimasukkan ke dalam ruang Maha Kudus. Nah, ada banyak imam yang memainkan alat musik, baik itu gambus, kecapi, rebana jeracap, nafiri, dan ada orang-orang yang dipilih untuk bernyanyi bagi Tuhan. Apa yang mereka katakan saat mereka memuji Tuhan? Ya, para imam berseru menaikkan pujian berkata, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya, mereka menaikkan pujian dengan berkata bahwa Tuhan itu baik, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, itu adalah salah satu cara umat Tuhan datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, yaitu melalui puji-pujian. Nah, tentunya kalian pasti tahu kitab mana di dalam Alkitab yang berisi banyak pujian. Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, kitab Mazmur. Ya, di kitab Mazmur berisi banyak puji-pujian. Nah, banyak kitab Mazmur yang ditulis pada zaman Raja Daud dan Raja Salomo. Hari ini kita akan mempelajari 3 pasal di dalam kitab Mazmur. Ya, yang pertama kita akan belajar dari pasal 95 ayat 1 sampai ayat 7. Yuk, kita baca yuk. Mazmur 95 ayat 1 sampai 7. 1, 2, 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita.
biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Nah, Mazmur pasal 95 ini adalah dikenal sebagai Mazmur panggilan untuk beribadah. Karena pada saat itu para imam membacakan atau menaikkan pujian di dalam Mazmur pasal 95 ini sebagai panggilan ibadah kepada umat Israel yang berkumpul di Bait Allah, mempersiapkan mereka untuk datang kepada Allah yang hidup. Nah, orang-orang Israel tentu sudah tahu bahwa Allah adalah Raja mereka, dan Allah adalah disebutkan tadi apa? Gunung batu keselamatan. Ya, Allah juga adalah Raja kita. Dia adalah gunung batu keselamatan kita. Nah, siapa sih pencipta alam semesta ini? Tentu Allah, tentu Tuhan kita. Nah, apa saja yang diciptakan oleh Allah? Ya, ada gunung disebutkan tadi di dalam pasal 95, ada apa lagi? Ada laut, daratan, langit, bumi. Nah, Dia adalah Allah Sang Pencipta yang menciptakan kita juga. Nah, itu yang dinaikkan dalam Mazmur pasal 95 yang tentu direspon oleh umat Allah. Kita juga meresponnya sebagai umat Allah. Bagaimana cara umat Allah meresponnya? Ya, mereka datang, umat Allah, orang-orang Israel pada saat itu mereka bersujud menyembah kepada Allah yang hidup. Dan mereka dengan hati mempercayai kepada Tuhan. Mereka percaya dan hati yang menyembah dan mempercayai Tuhan Allah yang hidup. Sekarang kita baca bersama-sama yuk Mazmur 142. Apa yang ada di dalam Mazmur 142? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi, mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Nah, tentu kalian tahu siapa yang menulis kitab ini. Pasal 142 dalam kitab Mazmur ini. Ya, dia adalah Daud. Nah, pada saat apa Daud menuliskan kitab Mazmur ini? Pada saat dia sedang dalam masalah, karena dia sedang dikejar oleh para musuhnya. Nah, Daud merasa sendiri, dia merasa sedih, takut, karena dia dikejar oleh musuhnya. Nah, dengan kita membaca
kitab Mazmur 142 ini kita tahu bahwa Daud mengharap pertolongan dan penghiburan dari Allah. Nah, kita juga dapat seperti Daud. Saat kita menghadapi masalah, saat kita sendiri, tidak ada orang lain yang dapat menolong kita, kita dapat menaikkan pujian yang berisi pengharapan akan datangnya pertolongan dan penghiburan dari Allah. Karena Allah adalah pribadi yang tidak pernah membiarkan kita sendiri. Saat kalian merasa sedih, tidak ada orang yang menghibur kalian, kalian dapat datang kepada Allah. Kalian dapat berdoa atau kalian dapat bernyanyi, memohon kepada Allah untuk dihibur, untuk ditolong oleh Allah. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Nah, sekarang kita baca yuk satu pasal lagi. Pasal yang terakhir yang akan kita baca adalah Mazmur pasal 150. Yuk kita baca Mazmur 150. 1, 2, 3. Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berhenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, bagian yang terakhir dari firman dari kitab Mazmur ini memberitahu kita bahwa umat Tuhan, kita memuji Tuhan karena Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang menjadikan kita dan kita ini kepunyaan Dia. Nah, Mazmur ini juga memberitahu kita bahwa kita dapat memuji Allah dengan memakai alat musik, baik itu alat musik tiup atau alat musik petik dan perkusi. Nah, dan Mazmur ini juga memberitahu kita loh bahwa yang bernafas diajak, segala yang bernafas diajak untuk memuji Tuhan. Kalian bernafas kan? Ya, maka itu kita hendaknya memuji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa dalam beribadah kita dapat memuji Tuhan. Jika beberapa minggu yang lalu kita belajar dalam beribadah kita dapat berdoa kepada Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa dalam beribadah kita dapat memuji nama Tuhan. Karena itu, saat kalian bernyanyi dalam beribadah, hendaknya kalian bersungguh-sungguh melakukannya. Tidak dengan main-main, tidak dengan berteriak. Tapi lakukanlah dengan segenap hatimu dan dengan segenap suaramu memuji nama Tuhan. Karena Tuhan senang jika kita memuji Dia, memuliakan nama Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik, saat kalian sendiri atau kalian sedang dalam kesulitan, kalian membutuhkan pertolongan, kita pun juga dapat datang kepada Tuhan melalui pujian. Kalian bisa berseru kepada Tuhan, apapun permasalahan kalian, apapun kesulitan kalian bisa datang kepada Tuhan melalui pujian. Kalian bisa memohon kepada Tuhan dengan berseru. Nah, seperti Daud yang berseru kepada Tuhan saat dia dikejar para musuh, sedang dalam persembunyian. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Hendaknya firman ini dapat masuk di dalam hati kita lakukan di dalam hidup kita. Biarlah setiap hari kita juga memuji Tuhan melalui perkataan kita yang baik. Biarlah perkataan kita tidak mendukakan hati Tuhan dengan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Marilah kita menggunakan mulut kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena dari mana datang pertolongan kami jika tidak dari Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur karena pada hari ini kami belajar untuk memuji Tuhan saat kami beribadah. Ajar kami saat kami memujimu, kami memujimu dengan segenap hati kami. Memujimu menaikkan suara kami yang terbaik yang kami miliki untuk kami memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami juga dapat menggunakan mulut kami Tuhan untuk berkata-kata yang baik. Lidah kami untuk selalu memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 150 ayat yang ke-6 yang berbunyi, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya, itu tadi adalah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rosalina yang mengajar kita untuk senantiasa memuji Tuhan sebagai salah satu unsur dalam ibadah. Yuk kita mau akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Sebagai nyanyian respon kita akan menyanyikan satu pujian, memuji Tuhan selalu. Kita menyanyi sambil bertepuk tangan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Yo, kita menyanyikan sekali lagi, memuji Tuhan selalu, dalam senang maupun suka. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ya, itu adalah pujian kita kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh diajar untuk memuji Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pujian senantiasa keluar dari mulut dan hati kami, baik di dalam keadaan susah, di dalam keadaan senang. Ajar kami tetap memuji Tuhan dan bersyukur. Ini doa kami Tuhan, sertai 1 minggu kami ke depan untuk kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, sampai bertemu dalam ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati adik-adik sekalian di rumah.